Shalom. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Saudara-saudara yang terkasih, ada 3 pesan firman Tuhan melalui bacaan kita pada pagi hari ini di dalam kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Yang pertama, Bapak Mama, Bapak Saudara, ketika perempuan-perempuan datang ke kubur dengan ketakutan, tetapi malaikat Tuhan, sebagaimana dalam ayat 5 sampai ayat yang ke-6a, mengatakan, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalib itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Dia sudah bangkit. Siapa yang bangkit? Tuhan Yesus yang bangkit. Saudara, itu pesan Paskah bagi kita, bahwa dia telah bangkit. Itu berarti bahwa kita perlu bersyukur, harus bersyukur. Karena Tuhan Yesus yang kita sembah, Tuhan Yesus yang kita percaya, Dia adalah Tuhan yang hidup. Dengan demikian iman kita pada Yesus Kristus sebagai Tuhan itu tidak sia-sia. Jangan pernah gentar, jangan pernah mundur dengan iman percayamu. Bahkan Tuhan Yesus sudah pernah berkata bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui itu firman Tuhan, Tuhan yang bilang. Itu pesan Paskah bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan Yesus melalui malaikat, Yesus mau berjumpa dengan para murid di Galilea. Sebagaimana kita punya tema. Ia mendahului kamu ke Galilea, jangan takut. Yesus mau berjumpa dengan para murid di Galilea. Saudara, pertanyaannya, kenapa para murid harus ke Galilea? Kenapa Tuhan Yesus bilang bahwa aku mendahului, aku akan berjumpa dengan kalian di Galilea? Saudara-saudara, yang pertama alasannya karena Galilea itu adalah tempat mula-mula para murid itu dipanggil, lalu mereka dikumpulkan untuk jadi murid Yesus, jadi pengikut Yesus. 3 tahun mereka melayani bersama-sama dengan Yesus. Yesus membuat berbagai macam mujizat. Air menjadi anggur, sakit penyakit disembuhkan, yang buta dapat melihat, yang tuli dapat dengar kembali, yang bisu dapat berbicara, yang pincang bisa jalan baik-baik, bahkan yang mati dibangkitkan. Lalu saudara, ketika mereka menyaksikan kejadian bahwa Yesus ditangkap, Yesus dianiaya, bahkan Yesus mati tersalib, saudara-saudara, ini ada rasa ketakutan, rasa son percaya lagi, rasa khawatir. Iman mereka terguncang. Loh, kenapa kok ini guru yang sama-sama dengan potong 3 tahun buat segala macam mujizat, tetapi kenapa dia ditangkap, dia menderita, dia mati tersalib secara terhina? Iman dari para murid terguncang. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mau untuk mereka harus berjumpa kembali di Galilea, tempat di mana ketika Yesus panggil mereka untuk menjadi pengikut Kristus. Itu alasan pertama kenapa Tuhan Yesus bilang, aku mendahului kamu ke Galilea, jangan takut. Yesus mau menegaskan bahwa beta mati tapi beta bangkit, jangan takut. Itu yang kedua, kenapa Galilea. Lalu alasan yang kedua tentang kenapa Galilea, karena saudara, Galilea ini adalah tempat atau kampung yang miskin, kampung yang tidak dianggap oleh orang-orang. Dia terletak di pantai dan dianggap sebagai tanah kaum buangan. Banyak para pendosa di situ. Kalau dibandingkan dengan Yerusalem, Galilea tidak ada apa-apanya. Yerusalem adalah kota Allah, kota kudus. Banyak para bangsawan, para kaum agama tinggal di situ. Galilea ini tidak ada apa-apanya. Dan saudara, pesan kenapa harus Galilea? Karena ada banyak pendosa di sana. Artinya saudara-saudara, berita bagi kita harus bersyukur bahwa Yesus berpihak kepada para pendosa, siapapun dia. Latar belakang kita yang begitu celah, penuh dengan aib, tetapi Tuhan mau menjumpai kita. Amin kok? Pesan yang ketiga atau yang terakhir, senang kok? Senang ya? Yang ketiga nih, supaya mengantuk. Yang ketiga,
Saudara-saudara, ketika para perempuan-perempuan mereka datang, yaitu Maria Magdalena dan Maria yang lainnya datang ke kubur Yesus. Ketika mereka mendapatkan pesan dari malaikat, mereka segera pergi dari kubur itu. Walaupun kalimat di situ mengatakan dengan takut dan dengan sukacita yang besar, mereka berlari dengan cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, iman Paskah adalah iman yang bangkit dan pergi. Bangkit lalu pergi, bukan bangkit asna berdiri diam-diam di situ. Tetapi di sini dikatakan mereka mengetahui bahwa Yesus bangkit, lalu mereka pergi wartakan, pergi beritakan, pergi saksikan bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup dan juru selamat bagi hidup manusia. Saudara yang terkasih, warta iman itu harus dimulai pertama-tama dari kotong yang sudah terima ini pesan yang sudah kita terima bahwa Tuhan kita itu hidup, maka kita pun juga harus sampaikan itu kepada orang-orang terdekat kita, mulai dari keluarga kita masing-masing, mulai dari anak-anak kita. Sampaikan kepada mereka, ajarkan kepada mereka bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Perkenalkan kepada mereka tentang Tuhan Yesus. Dan saudara, kita juga bisa wartakan, sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita, teman-teman kerja kita, kenalan kita. Untuk apa kotong sebarkan? Untuk apa kita beritakan? Supaya tujuannya agar supaya segala lutut akan dan bahwa ya, jadi itu adalah pesan Paskah bagi kita. Kita harus teruskan berita ini supaya segala lutut bertelut, segala lidah mengaku bahwa Yesus adalah Kristus Tuhan yang hidup. Selamat Paskah. Amin.